mengabarkan bahwasanya telah dilaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah untuk SMA Pasundan Majalaya. Berikut adalah sebuah tampilan yang dapat ditampilkan penilaian kinerja kepala sekolah. Setelah dilaksanakan penyambutan pengawas untuk kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah di SMA Pasundan Majalaya. Penyambutan ini dilakukan dengan penampilan hiasan seni budaya yang diwakili oleh pangkat seni dari SMA Pasundan Majalaya. Selanjutnya akan dilaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah terhadap kepala sekolah di SMA Pasundan Majalaya. ISPD-MT selaku tim asesor, yang kami hormati Bapak Yanyan Sobian Fadilah SAG selaku Kepala Sekolah SMA Pasundan Majalaya, yang kami hormati Bapak Yaya Komarudin selaku Komite Sekolah SMA Pasundan Majalaya, dan tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Pasundan Majalaya. Sebelum saya menyapa Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Burung elang terbang tinggi, terbang rendah mencari kelinci. Selamat datang Bapak Ibu asesor yang baik hati di sekolah kami tercinta ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada tim penilai. Yang pertama Ibu Hajah Imas Mulyati SPPM PD, dan yang kedua penilai atau asesor dari unsur pengawas pembina. Sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena beliau paling tidak 1 bulan sekali melaksanakan kewajibannya untuk membina dan mengawasi kinerja kita. Bapak Haji Dr. Haji Sarip Hidayat SPD MT. Hatur nuhun Bapak Ibu pantes lulupahan karya tempat hapunten upami panampianana kirang pales sareng luyu sareng manah Bapak Ibu sadaya. Atau selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di mulai Wakasek, PKS, Pembinaan Guru dan tenaga administrasi yang sangat saya banggakan telah begitu bertanggung jawab, kelihatan dari integritas kinerja yang dibuktikan dengan tersedianya instrumen berupa bukti fisik kegiatan yang dilaksanakan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, kurang lebih 5 bulan dari mulai
bulan Mei atau 2 Mei tepatnya 2020. Penilaian kinerja kepala sekolah tentunya ini merupakan bagian yang sudah diprogramkan dan dilaksanakan oleh sekolah, dan saya yang dinilai itu sejak beberapa hari yang lalu oleh siswa, oleh guru dan pendidikan Pak, lewat Google Form. Tidak tahu Pak itu isinya sekarang, tidak tahu, terserah ini bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengkolaborasi dan kemudian nanti dikolaborasi dengan penilaian beliau berdua. Dan hari ini kita dan saya terutama akan dinilai oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang beliau mendapatkan tugas dari dinas secara formal untuk melaksanakan. Selanjutnya ada 4 kompetensi yang harus saya perlihatkan sebagai kinerja. Pertama yaitu pengembangan diri dan orang lain, kedua kepemimpinan pembelajaran, ketiga kepemimpinan manajerial, dan terakhir kepemimpinan pengembangan sekolah. Saya mulai dari yang pertama. Semenjak saya melaksanakan tugas di sini yang di SMP Majalaya, ini merupakan sekolah yang sudah dikenal oleh lingkungan masyarakat, sehingga mereka atau peserta didik untuk tahun sekarang ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pak Iwan tolong diperlihatkan, mohon maaf saya presentasikan tentang profil sekolah Pak. Sampai sekarang lokasi dan bentuk fisiknya tidak mengalami perubahan ke arah penurunan. Insya Allah semakin hari semakin baik, termasuk juga peserta didik. Boleh diperlihatkan. Yang pertama adalah kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Jadi itu ya, kompetensi yang dinilai pada diri kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi pengembangan kompetensi kepemimpinan manajerial sekolah. Dan yang keempat, kompetensi pengembangan sekolah. Nah, dari 4 kompetensi tersebut masing-masing memiliki subkompetensi ya, yang kalau kita kalkulasikan semuanya terdapat 12 subkompetensi. Dan dari 12 subkompetensi tersebut lahirlah 60 indikator yang dokumennya sudah Bapak Ibu siapkan gitu ya. Berbeda dengan PKKS tahun sebelumnya. PKKS tahun sebelumnya ini banyak sekali dokumen yang disiapkan. Ada 142 dokumen yang pada saat itu kita siapkan Bapak Ibu ya. Pada saat itu saya masih menjadi pengawas pembina di sini gitu ya. 142 dokumen. Nah, berdasarkan Perdirjen nomor 6565 tahun 2020, maka PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah ini kemudian diubah instrumennya sehingga menjadi instrumen yang menilai 4 kompetensi tadi. Sedangkan sebelumnya itu yang dinilai adalah 8 SMP gitu ya. 8 SMP ditambah kompetensi manajerial ditambah kompetensi kewirausahaan ya, itu tahun kemarin, sehingga dari kompetensi tersebut lahirlah 142 indikator gitu yang sangat banyak, dan sekarang hanya 60 indikator ya dari 4 kompetensi tersebut. Jadi kompetensi 1 4 subkompetensi, kompetensi 2 4, kompetensi 3 2, dan kompetensi 4 itu ada 2 subkompetensi, sehingga 4 4 2 2 ya, jadilah 12 subkompetensi gitu. Nah, Bapak dan Ibu, perlu juga kita ketahui bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ini tentu memiliki tujuan dan manfaatnya gitu ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan apabila tidak ada penilaian kinerja kepala sekolah,
Mungkin Bapak dan Ibu tidak punya alat untuk mengevaluasi ya secara berkala 1 tahun 1 kali. Jadi PKKS ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk merefleksi kita ya, kinerja Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat siang. Kembali Pidi News mengabarkan di sini saya sedang bersama dengan pengawas pembina dari SMA Pasundan Majalaya dan juga sebagai tim asesor dari kegiatan PKKS di SMA Pasundan Majalaya tahun 2023. Selamat siang. Ini Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan PKKS di SMA Pasundan Majalaya. Yang pertama, bagaimana kesan Bapak terhadap kegiatan PKKS yang dilaksanakan di SMA Pasundan Majalaya? Terima kasih Pak Iwan. Di awal kegiatan ketika tim asesor datang itu gerbang sudah diisap, di kesan awal sudah luar biasa dan untuk membedakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Kesan awal membuat kita sepertinya ini sekolah yang menjadi berbeda dengan sekolah yang lain, memiliki kelebihan karena ada upacara adat. Itu di awal ya. Kemudian sambutan dari siswanya, dari gurunya juga menyediakan cara makan. Selanjutnya Pak, menurut Bapak apa yang harus ditingkatkan dalam kegiatan PKKS atau refleksinya seperti apa ke depannya harus bagaimana? Sepertinya sekolah itu harus memiliki target. Itu yang pasti target itu seperti apa upaya untuk mencapai, dan ketika targetnya di akhir tahun tercapai atau tidak, nah itu yang jadikan laporan penilaian kinerja, utama target pencapaian seperti apa. Jadi kuncinya target pencapaian. Betul. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali tim